Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maisha Nurhaini dengan NIM 2342014006. Saya adalah mahasiswi semester 4 di jurusan Bimbingan Konseling Islam Lokal 1. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kognitif dan bahasa dalam rangka memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Nah, mengapa perkembangan kognitif dan bahasa digabung? Karena sering berkaitan. Orang yang memiliki kognitif bagus, maka bahasanya akan bagus. Di slide pertama ini, perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi, Jean Piaget itu adalah seorang filosof serta psikolog yang terkenal tentang teori perkembangan kognitifnya. Beliau memaparkan informasi dalam 4 tahap berikut ini. Yang pertama itu ada skema. Skema adalah segala sesuatu yang sudah kita miliki, teman-teman. Kategori pengetahuan yang membantu seseorang dalam memahami dan menafsirkan dunianya. Nih, misal kita ingin masuk jurusan bimbingan konseling Islam, otomatis pasti yang ada di otak kita, skema kita, bimbingan konseling Islam ini, jurusan bimbingan konseling Islam ini nanti akan mempelajari mental-mental dalam Islam, berkaitan dalam Islam, seperti itu, perilaku atau gestur, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada asimilasi, proses memasukkan informasi ke dalam skema yang telah dimiliki. Maksudnya itu seperti ini, saya sedang menjelaskan tentang perkembangan kognitif, otomatis saya memasukkan informasi kepada kalian semuanya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada akomodasi, proses mengubah skema yang telah dimiliki dengan informasi baru. Bisa juga dibalik, proses menggabung. Nah, maksudnya ini seperti misal kita sebelumnya mendapatkan mata kuliah perkembangan psikologi deh. Nah, habis ini kita lagi mendapatkan mata kuliah tentang psikologi pendidikan. Nah, itu kan berkaitan, otomatis kita bisa menggabung atau memasukkan materi sebelumnya dengan materi ini karena berkaitan. Kalau proses mengubah, misal kita sebelumnya lagi belajar statistika, lalu ini kita belajar tentang psikologi pendidikan, otomatis tidak berkaitan. Maka dari itu bisa mengubah informasi atau skema yang sebelumnya kita miliki dengan informasi yang baru, seperti itu. Selanjutnya ada equilibrium, terjadi jika informasi baru tercampur dengan informasi lama, teman-teman. Equilibrium ini intinya bisa dinyatakan sebuah hasil dari kegiatan belajar kita. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan menurut teori Piaget nih, teman-teman. Tahap yang pertama ada sensorik motorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Misal kita mempunyai saudara, adik atau keponakan yang umurnya 0 sampai 2 tahun. Untuk mengukur kognitifnya, misal kita menyediakan mainan bunyi-bunyian. Mainan tersebut ditaruh di atas tempat tidurnya. Kalau si anak mencoba ingin menggapai atau mengambil mainan tersebut, berarti otaknya bekerja dengan baik. Nah, itulah yang disebut dengan sensorik motorik. Sensor itu panca indera, lalu diterima oleh anak lewat telinga, mata, seperti itu, teman-teman. Sedangkan motorik adalah menerima informasi. Selanjutnya ada pra-operasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Jadi ini seanak sudah mulai mengembangkan responnya walaupun masih sederhana. Nah, selanjutnya ada tahap operasional konkret. Jadi si anak ini sudah mulai mempunyai penalaran yang lebih logis dan konkret. Ini dari umur 7 sampai 11 tahun. Selanjutnya ada tahap operasional formal yang dimana dari umur 7 sampai 15 tahun. Ini seperti umuran kita yang sudah tahu, misalnya saya sudah menyebutkan psikologi. Nah, pasti teman-teman sudah tahu, psikologi ini bakal mempelajari tentang mental, seperti itu.
Berikut ada teori Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Jadi, tokoh Lev Vygotsky adalah seorang psikolog yang berasal dari Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak-anak. Menurut pandangan beliau, sebagai berikut. Yang pertama itu ada keahlian kognitif. Anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Selanjutnya ada kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi mental. Selanjutnya ada kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosikultural. Selanjutnya ada kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan budaya. Yang terakhir itu ada ZPD. Jadi teman-teman, ZPD ini adalah zona perkembangan proksimal menurut Lev Vygotsky adalah jarak antara kemampuan anak saat ini dan kemampuannya yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Nah, masuk ke pembahasan perkembangan bahasa menurut Chomsky. Jadi beliau ini adalah seorang profesor, teman-teman, linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Dalam pengertiannya, perkembangan bahasa diartikan sebagai proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Pendekatannya ada dua. Yang pertama itu ada nafistik, yang kedua ini ada empiristik. Nafistik ini adalah struktur bahasa telah ditentukan secara biologis yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya ada empiristik, adalah kemampuan berbahasa merupakan hasil dari belajar individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan bahasa. Yang pertama itu teman-teman ada pralinguistik atau meraba dari umur 0,3 sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya ada halaf rastik atau kalimat satu kata dari umur 1 sampai 1,8 tahun. Selanjutnya ada kalimat dua kata dari umur 1,8 sampai 2 tahun. Yang keempat ada perkembangan tata bahasa dari umur 2 sampai 5 tahun. Yang kelima ada perkembangan tata bahasa menjelang dewasa dari umur 5 sampai 10 tahun. Dan terakhir ada kompetensi lengkap dari umur 11 tahun sampai dewasa. Yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama itu ada biologis dan faktor lingkungan. Biologis ini berarti faktor dari keturunan atau kita sejak lahir bersama orang tua, teman-teman. Selanjutnya ada faktor lingkungan, berarti faktor lingkungan kita atau sekitar kita. Ketika kita berinteraksi, berarti itu adalah faktor lingkungan. Berakhirlah sudah presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum saya tutup, saya ada quotes of the day. Semangat untuk kita semua, meskipun sambil nangis-nangis, tapi nggak apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.